Perkenalkan, nama saya Pinas Tungaretang, NIM 2317003. Saya akan menjelaskan tentang biosintesis. Yang pertama itu, biosintesis atau anabolisme merupakan fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel. Lipid. Yang pertama itu, lipid atau lemak adalah senyawa organik hidrogen yang terdapat di dalam dan bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua, lemak yang beredar dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dari hasil produksi yang bisa disimpan di dalam sel, lemak sebagai cadangan energi. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid itu yang pertama, lipid sederhana. Lipid sederhana itu minyak dan lemak itu merupakan lipid sederhana yang terdiri atas trigliserida campuran dan asam lemak rantai panjang. Lipid sederhana itu terdapat di seluruh tubuh, tetapi paling banyak terdapat di jaringan adipose, contohnya minyak, lemak, dan lilin. Yang kedua, lipid majemuk. Lipid majemuk itu hasil hidrolisis dari lipid majemuk itu gliserida, asam lemak, dan zat lain. Contohnya fosfolipid, glikolipid, dan sulfolipid. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Sapitra Bulunga. Saya akan melanjutkan jenis-jenis lipid. Jenis lipid ini ada 4. Yang pertama, lipid sederhana. Yang kedua, lipid majemuk. Yang ketiga, lipid kompleks. Yang keempat, lipid sterol. Lipid sederhana ini lemak dan minyak yang merupakan lipid sederhana yang terdiri dari trigliserida campuran dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Lemak ini tersimpan di seluruh tubuh, tetapi jumlah paling banyak terdapat pada jaringan adiposa. Contohnya lemak, minyak, dan lilin. Kedua, lipid majemuk hasil dari hidrolisis dari lipid majemuk adalah gliserol, asam lemak, dan zat. Contohnya fosfolipid, glikolipid, dan alfolopid. Yang ketiga, lipid kompleks ini terdiri dari 2, yaitu fosfolipida dan glikolipida. Fosfolipida ini senyawa yang akan menghasilkan gliserol, asam lemak, asam fosfat, dan senyawa nitrogen apabila dihidrolisis. Yang kedua, glikolipida, senyawa lipid yang mengandung karbohidrat. Yang jenis lipid yang keempat itu lipid sterol, senyawa yang dapat dipisahkan dari lemak setelah dilakukan penyabunan. Sterol yang terdapat dalam minyak ini terdiri dari kolesterol, pistosterol. Kolesterol ini berfungsi untuk membentuk hormon seks steroid, vitamin D, serta membantu proses absorpsi asam lemak pada usus. Kelebihan kolesterol dalam tubuh dapat berisiko penderita penyakit jantung dan kornea. Sekian dan terima kasih. Yang berikut adalah fungsi lipid. Lipid merupakan bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Adapun fungsi lipid yaitu sebagai komponen struktural membran sel
untuk melindungi dinding sel seperti melindungi organ vital. Selain itu juga, lipid berfungsi sebagai komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh sebagai sumber energi atau cadangan makanan. Selain itu juga memberikan rasa kenyang. Selain itu, lipid berfungsi juga sebagai pelarut vitamin yang larut di dalam lemak. Adapun vitamin seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K. Dan yang terakhir adalah sebagai komponen pembentuk struktur hormon atau steroid. Perkenalkan, nama saya Andreni Rosilandu, NIM 2316021. Yang berikut ada fosfolipid. Fosfolipid berfungsi untuk menjaga lemak agar selalu tersuspensi. Tersuspensi ini artinya zat yang tidak terpisah dari cairan karena ukurannya terlalu kecil. Yang berikut ada asam lemak. Asam lemak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jenis lemak jenuh bisa ditemukan dalam jenis-jenis makanan seperti daging sapi, daging babi, dan daging ayam. Beberapa minyak nabati seperti minyak sawit dan minyak kelapa. Sedangkan asam lemak tak jenuh ini dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Asam lemak tak jenuh ini kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan canola. Jadi baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi biosintesis kolesterol dan biosintesis trigliserida. Yang pertama, biosintesis kolesterol. Sintesis kolesterol terjadi di dalam sitoplasma semua sel tubuh, terutama pada hepar. Adapun tahapan sintesis terdiri atas 5, yaitu asetil koenzim mefalonat, isoprenoid, squalen, dan lanasterol. Hampir 80% kolesterol di dalam tubuh merupakan produksi dari asetil koenzim. Asetil koenzim merupakan pembentukan mefalonat dari asetat. Dua molekul asetil koenzim mengalami kondensasi membentuk asam mefalonat yang mengandung 6 atom karbon. Asam mefalonat dan ATP dibantu dengan enzim kinase melepaskan ADP menjadi 5 asam pirofosfamefalonat. Asam 5 pirofosfamefalonat ini dengan ATP akan dibantu oleh enzim karboksilase melepaskan ADP menjadi isopentanil pirofosfat. Isopentanil pirofosfat pada reaksi ini terjadi yang namanya reaksi bolak-balik dengan bantuan enzim isomerasi menjadi dimetila pirofosfat. Kemudian ditambahkan dengan IPP, yaitu glikosor isoprenoid, dengan bantuan enzim transferase melepaskan IPP menjadi geranel pirofosfat. Kemudian IPP dengan bantuan enzim transferase melepaskan PP menjadi farnesil pirofosfat. Pirofosfat dibantu dengan enzim squalen sintase menjadi squalen. Nah, squalen dengan bantuan enzim squalen monosigenase menjadi lanasterol. Nah, lanasterol inilah yang akan membentuk atau yang akan menjadi kolesterol. Setiap sintesis kolesterol diatur oleh HMG koenzim reduktase yang merupakan enzim utama dalam proses biosintesis kolesterol. Yang kedua adalah biosintesis trigliserida. Teman-teman bisa melihat gambar tahapan biosintesis trigliserida. Nah, pada proses biosintesis trigliserida ini dibantu dengan ATP dan juga ADP. Pembentukan gliserofosfat dari gliserol berlangsung pada hati dan juga ginjal.
Pembentukan gliserofosfat dari dihidroksiaseton fosfat berlangsung pada mukosa usus serta dalam jaringan adiposa. Gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan dua molekul asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. Nah, hidrolisis asam fosfatidat ini akan menghasilkan masing-masing satu molekul gliserol dan asam fosfat dan juga dua molekul asam lemak. Terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan fosfatase sebagai kapitalis dan akan menghasilkan suatu digliserida. Yang terakhir, asilasi terhadap 1,2 digliserida ini merupakan tahap akhir karena molekul azil koenzim A terikat pada nomor atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida. Jadi asilasi ini tahap terakhirnya itu terikat pada atom karbon nomor 3 pada koenzim A yang merupakan tahap akhir terbentuknya trigliserida. Oke, saya akan melanjutkan tentang biosintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Nah, strukturnya seperti pada gambar di samping kanan. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, bersifat amfibolik, artinya satu bagian molekul bermuatan polar atau hidrofilik dan bagian lainnya bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, strukturnya teman-teman bisa lihat sendiri di samping kanan. Nah, terdiri atas kepala dan ekor, di mana kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Oke, itu untuk strukturnya. Kemudian pada proses biosintesis. Nah, proses biosintesis yang pertama, satu trigliserida bereaksi dengan CDP kolin. Nah, CDP itu singkatan dari citidin fosfat kolin menghasilkan fosfodikolin. Nah, selain itu 1,2 digliserida akan bereaksi dengan CDP etanolamin menghasilkan fosfatilethanolamin. Nah, proses yang ketiga, fosfatilenolalamin yang dihasilkan juga dapat terbentuk dari fosfatilidiserin dengan reaksi dekarboksilasi. Kemudian proses yang keempat sebaliknya, fosfatidiserin dapat terbentuk juga dari fosfatililethanolamin dengan serin. Jadi ada hubungan timbal balik untuk proses terbentuknya. Biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak ini terjadi hampir di seluruh tubuh hewan, terutama di jaringan hati, kelenjar lemak, dan kelenjar susu. Adapun tahapannya, terdiri atas 3. Pertama, diawali dan pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A. Kedua, pemanjangan rantai asam lemak hingga terbentuk asam palmitat. Yang ketiga, pemanjangan rantai asam palmitat. Kita mulai yang pertama, pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A. Nah, pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A ini dibantu oleh biotin, karboksilase, dan enzim karboksilase transfer. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, malonyl koenzim A yang diperoleh nanti selanjutnya akan menjadi prekursor dari asam lemak untuk memasuki tahap yang kedua. Selanjutnya yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak hingga terbentuk asam palmitat. Nah, terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, kondensasi. Nah, pada tahap ini reaksi kondensasi gugus asil dari asetil koenzim A dengan 2 karbon berasal dari malonyl koenzim A sambil melepaskan CO2 dari kelompok malonyl. Nanti produknya
ketiga ketoasil, yaitu asetoasil ACP. Nah, yang kedua tahap reduksi keton, di mana pada langkah ini reaksi reduksi pada gugus karbonil B-keton menjadi bentuk senyawa alkohol, yaitu hidroksibutiril atau ACP. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu dehidrasi. Nah, pada tahap ini terjadi reaksi dehidrasi melepaskan H2O, nanti akan terbentuk senyawa alkohol, yaitu butenoil ACP. Yang keempat, reduksi. Nah, pada tahap ini terjadi reaksi reduksi membentuk senyawa asil, yaitu butiril ACP. Pada tahap yang ketiga, pemanjangan rantai asam palmitat. Nah, senyawa asil yang dihasilkan tadi itu selanjutnya akan mengalami pemanjangan dengan cara masuk kembali ke langkah pertama, yaitu berkondensasi dengan malonyl coenzyme A, dan begitu seterusnya secara berulang sampai terbentuk asil berkarbon 16, yaitu asam palmitat.